Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel We Watch yang selalu cerah dan gembira ini, di mana kita selalu menyampaikan informasi dan masukan bagi kita semua terkait dengan situasi negeri kita yang katanya sedang tidak baik-baik saja ini. Saya Heru Purwanto, didampingi oleh dua narasumber kami. Yang ujung sana Bang Hengki Luntungan, sudah sering tampil di We Watch. Dan yang tengah ini adalah tokoh yang perlu saya perkenalkan. Beliau adalah Mayor Jenderal Muhammad Nur Aman, mantan Aspam Kasat dan Gubernur Akmil, serta Atasnya Pertahanan Timur Tengah. Selamat siang Pak Jenderal. Selamat siang Mas Hengki. Selamat siang Mas Hengki. Jadi kali ini kita akan ngobrol singkat saja, santai saja terkait dengan situasi negara, khususnya bagaimana situasi negara kita ini kita lihat dari masa lalu, masa kini, dan harapan kita di yang akan datang. Khususnya di bidang politik, bidang ekonomi, dan khususnya keamanan negara. Nah ini kalau masalah keamanan ini kan Pak Jenderal yang paling tahu. Silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi bahwa kami punya latar belakang di bidang tadi Aspam Kasat ya. Mantap. Dari 3 materi tadi mungkin saya lebih khusus kepada masalah keamanan aja Pak ya. Betul. Kalau ekonomi sudah ada ahlinya mungkin Bang Hengki kali ya. Masalah politik mungkin juga ya. Jadi berbicara masa lalu dari sisi keamanan mungkin tidak terlalu jauh bedanya lah dengan sekarang ya. Kalau kita bandingkan zaman mungkin yang paling dekat dengan sekarang adalah tahun 98 ya. Oh ya, waktu reformasi ya. Waktu reformasi di mana saat itu ada demonstrasi yang ujungnya adalah lengsernya Pak Harto. Kemudian lengsernya Pak Harto juga membawa dampak banyak sekali, tentu berkaitan dengan politik, termasuk juga ekonomi ya. Dan pada akhirnya waktu itu kita merasakan nilai dolar itu dari mulai 2.500 lonjak menjadi 14.000. Ya. Karena itu bisa menjadi manfaat bagi mereka yang punya dolar banyak, tapi penderitaan bagi mereka yang tidak punya dolar, yang hidup dari rupiah ya. Masalah politik, saya pikir zaman itu diklaim sebagai suatu prestasi yang luar biasa, karena katanya demokrasi yang otoriter itu berubah menjadi demokrasi yang terbuka ya. Terbuka ya. Tapi larinya kepada timbulnya partai-partai politik yang mendominasi, yang akhirnya mungkin saya akan meminjam istilah mungkin dari Mas Hengki ya. Ada tirani kekuasaan eksekutif atau legislatif ya, sehingga terjadilah mungkin persaingan kalau menurut saya ya. Iya, siap. Mana yang lebih kuat, apakah eksekutif apa legislatif? Nah, tentu sangat tergantung dari siapa pelakunya. Betul. Pada zaman Pak Harto dia kuat sekali, jadilah dia disebut otoriter ya. Ya. Kemudian legislatifnya dianggap cuma tanda tangan aja ya, kira-kira gitu. Setuju. Ya. Terus berganti sampai dengan terakhir aja ya, zaman Jokowi ya. Ya. Zaman Jokowi sepertinya drastis ya. Eksekutifnya kuat sekali kayaknya ya. Iya. Tetapi legislatif juga kuat. Kayaknya gitu ya. Atau mungkin bekerja sama ya. Ke arah yang saya tidak tahu apakah itu lebih baik, apa itu lebih jahat. Istilahnya kolaborasi. Kolaborasi ya. Nah, dari kolaborasi itu menurut kesan masyarakat, dari aspek politik itu sepertinya itu tidak baik-baik saja. Karena menyangkut masalah keamanan ya, hukum katanya ya, hukum ya. Kemudian korupsi juga di mana-mana. Kemudian utang negara juga berlipat ganda dari zaman SBY menjadi dari 10 triliun menjadi 1.000 triliun, entah berapa deh, saya itu ahli ekonomi lebih bisa. Sehingga sampai kepada suatu hal yang tidak biasa dalam kehidupan demokrasi kita itu, ada yang namanya dinasti ya. Ya. Dinasti itu ya. Dinasti. Dan itu mencoba diwariskan oleh pemimpinan Pak Joko Widodo yang lalu. Dan dinasti ini dinasti keluarga, ada dinasti pertemanan ya. Ada projo, ada macam-macam itu. Ya. Itulah yang terjadi sampai dengan beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir. Sekarang itu sudah di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo dengan latar belakang yang sama-sama kita sudah tahu lah ya. Sebagai militer dengan leadership seperti dia itu. Yang terkesan ya, saya mengatakan kesan. Kalau militer itu pasti otoriter.
Atau barangkali ada kesan seolah-olah kalau Prabowo ini akan mengulangi dominasinya Pak Harto. Bisa jadi kan itu kan persepsi macam-macam. Nah, kalau saya berpendapat sih Pak Prabowo itu kan dia adalah perwira dengan pengalaman yang menurut saya tidak semua dialami oleh semua orang ya, semua pemimpin ya. Sebagai tentara ya di lapangannya, kemudian dia juga dari sisi militer dia juga intelijen pasukan. Dari sisi ekonomi dia itu memang pengusaha besar ya dan keluarga besar. Dari sisi kecerdasan saya pikir dia adalah cukup lengkap lah ya, pendidikan di luar negeri ya, sehingga di Akmil itu dia tuh belajar bahasa Indonesia yang baik. Nah, kita kan belajar bahasa Inggris, bagaimana bahasa Inggris yang baik ya. Jadi sebenarnya dia memiliki itu semua. Tetapi permasalahannya itu leadership itu kan tidak tergantung dari kemampuan perorangan. Itu sangat tergantung dari teamwork. Di situ ada menterinya, di situ ada ajudan, di situ ada macam-macam itu. Apakah lingkungan yang melingkupi beliau ini benar-benar mendukung seperti dirinya sendiri untuk mesejahterakan masyarakat? That's the problem. Itu tugas utama dari mungkin kita semua lah, ya. Kemudian keinginan dia untuk katakanlah memberantas korupsi ya, dengan permintaan untuk undang-undang perampasan aset koruptor. Itu kan menurut saya itu ide yang brilian. Dan di sisi lain yang saya rasakan di sekarang ini, perhatian beliau itu berkait dengan, saya tidak bermaksud untuk muji-muji loh ya, ini kan fakta aja kan. Ya. Apakah itu menjadi fakta apa enggak saya nggak tahu. Perhatian dia terhadap anak-anak dengan adanya kebijaksanaan atau keputusan politik berkaitan dengan makan bergizi gratis MBG ya. Saya tertarik dengan pekerjaan itu sekarang ini. Jadi saya mencoba memanfaatkan waktu yang saya miliki ini untuk ikut berpartisipasi di situ. Itu bagus kalau menurut saya. Itu bagus sekali. Bayangkan kalau kita bisa memberikan makanan kepada sekian juta anak kita ya sekarang ini yang bagus bergizi, 10-20 tahun yang akan datang itulah nanti manusia-manusia yang cerdas. Jadi dari sisi ini saya bukan bermaksud untuk mengatakan membandingkan ya, saya nggak boleh lah membandingkan antara ini dan itu ya. Tapi saya mengakui bahwa kalau kita serius dan kita dukung pemerintah, siapapun dia yang memerintah ya, kebetulan sekarang Pak Prabowo ya, dengan konsep strategi yang dia kembangkan itu, dengan programnya itu, insya Allah itu ke depan mestinya lebih baik, walaupun itu memerlukan kerja keras. Karena apa? Karena bukan kita ya, semua kita. Kita semua kita. Pemerintah itu membawa beban limpahan dari yang lalu. Ya. Nah, limpahan ini yang kita sebagian besar menilai limpahannya berat, beban. Betul. Hutangnya banyak, kemudian macam-macam masalah korupsi dan segala macam itu ya. Sehingga menurut saya untuk kedepannya itu ada harapan. Tapi harapan itu nggak bisa datang tiba-tiba, harus ada kerja keras, harus ada soliditas di antara kita semua. Jadi kita harus sabar nih. Ya, harus benar-benar itu bekerja keras untuk menutupi. Kita juga tahu bahwa Pak Prabowo itu bukan Superman ya, atau pemerintah dah, siapapun dia ya, yang bukan Superman. Pasti ada sisi-sisi yang mungkin hal yang dia tidak mampu. Nah, mari kita tutupi itu. Izin bertanya Pak. Banyak orang yang bilang bahwa Pak Prabowo ini masih ada yang cawe-cawe, sehingga langkah beliau ini terkesan lambat dan membingungkan. Ya, silakan. Saya pikir itu kesan umum ya. Yang cawe-cawe itu kita sudah tahu ada geng-geng apalah namanya ya. Tapi bahwa itu sangat sulit untuk menolak kesan itu. Artinya kebenarannya tinggi. Ada yang cawe-cawe. Nah, bahwa cawe-cawe ini akan memberikan manfaat bagi Prabowo itu, sebagian orang berpendapat itu negatif. Nah, karena negatif, tetapi pertanyaannya apakah Prabowo bisa melepaskan diri dari cawe-cawenya pihak lain ya? Itu aja kan tantangannya kan. Nah, itu sangat tergantung dari dukungan kita semua. Saya kira cawe-cawe itu ada. Tetapi saya yakin juga Prabowo juga punya kunci bagaimana caranya untuk menetralisir yang cawe-cawe itu. Walaupun tidak bisa seperti membalikkan seperti telapak tangan ya, perlu ada proses. Saya mau geser sedikit, bicara lingkungan kan sekarang ini beliau ini lebih dekat
menugaskan kemana-mana tuh AHY. AHY juga lulusan Akmil Bang. Ya, itu Tahun berapa tuh dia? tahun 2001 lah. Bapak tahun berapa Ya, gubernur? Pak saya itu 2000 saya. Wow, jadi Bapak ya Pak. Nah, Saya Pak AHY ini ada bos nih. Saya tanda tangan di jasa saja lah. Masya Allah. Baik, sekarang kita geser ke Bang Engki. Bang Engki, tadi Pak Jendra sudah memberikan analisa dan mungkin Abang ada tambahan atau ada masukan. Silakan. Ya. Jadi kalau dari sisi Politik. politik, saya kira apa yang disampaikan tadi, apakah Pak Prabowo ada cawe-cawenya atau tidak, sedikit. Tetapi oleh karena kenyataan-kenyataan itu terjadi dalam pandangan orang banyak, sehingga kalau saya melihat pada akhir-akhir ini adanya reshuffle itu sudah memotong kekuatan cawe-cawe tahapan awal. Jadi seperti DP ya. Ada DP nih. Jadi temannya. Ya, jadi saya punya keyakinan kemungkinan di tahapan kedua dari sisi politik ini akan terjadi lagi. Ada 4, 5, 6 menteri. Sehingga pada waktu lalu saya bilang saya menunggu sampai dengan 100 hari ketiga. Alhamdulillah sekarang belum 100 hari ketiga. Ya, dia sudah mulai bergeser bahwa mungkin pemikiran, taktis, strategi dari seorang tentara berbeda dengan sipil. Ya. Kira-kira gitu Bang. Mungkin ya. Jadi mungkin orang sipil memandang itu kok lambat. Ya. Tapi ada sebuah taktis dalam pencapaian strategi. Sudah benar ya. Kalau banyak asumsi bahwa Pak Prabowo itu sen kiri belok kanan, itu sudah benar, nggak salah. Ini kan seniornya Pak Jenderal Nuraman. Jadi kalaupun saya waktu lalu itu ngomong dengan beliau, Bang, aku ingat zaman dulu. Kalau di barat akan terjadi rapim, di timur dibikin kacau. Tetapi tidak seperti ini. Kalau kacau pada waktu itu dia masih terkontrol. Kalau sekarang masuk penyusup. Yang dimainkan oleh geng titik-titik. Ini kesempatan untuk membuli Pak Prabowo. Ya. Untungnya gagal ya kemarin. Iya. Untungnya gagal. Kalau nggak bisa celaka Pak Prabowo. Betul. Tetapi aku yakin bahwa 90% purnawirawan senior beliau itu akan tetap mendukung beliau. Amin. Ya. Tetap mendukung beliau. Kenapa? Senior-senior ini kan bagaimanapun juga akan, loh, kok adik saya kok digituin? Nggak rela Pak ya? Nggak akan bakal rela dimanapun itu para senior. Sehingga mereka masih menahan diri. Dan itu ketika disampaikan oleh forum purnawirawan yang di bawah pimpinan Pak Fahrul, kalau tidak diambil langkah, kami akan turun. Ternyata langkah diambil kan? Betul. Iya. Slow but sure. Lambat tapi pasti. Nah, yang kedua, saya melihat kondisi ini. Ada dua hal yang saya sampaikan pada waktu lalu. Pak Prabowo harus berani mengadakan reshuffle dan atau menyampaikan, mengeluarkan perpu. Menarik nih. Peraturan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Artinya, oke, orang akan mengatakan, wah ini perpu ini menuju pada otoriter. Apabila Pak Prabowo melakukan perpu dan membatalkan seluruh kebijakan pemerintah yang tidak populis. Nggak apa-apa. Bung Karno juga boleh kok. Ketua DPR, ketua MPR, ketua DPA, ketua ini. Tetapi ketika dia mulai mengambil langkah itu, dia mulai menatah kembali. Dan bisa jalan ya? Iya. Kenapa? Pak Prabowo sendiri kan tidak tahu mana kawan mana lawan.
Until now ya. Iya. Orang di situ banyak sekali titipan. Tetapi senior beliau yang disebut purnawirawan, di senior beliau itu sudah melihat, waduh, sehingga mereka mengawal, diam. Tapi mereka mengadakan pressure tersendiri. Kalau tidak mengambil langkah, kami akan turun. Itu kan sebuah ancaman. Alhamdulillah langkah itu diambil. Tapi reshuffle itu hanya merupakan tahapan awal. Dan akan ada berikut-berikutnya. Jadi yang paling utama bagi saya dari sisi politik itu pemerintahan di bawah pimpinan Pak Prabowo. Ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Panglima TNI, Mendagri, ada Mendagri. Ini barang ini salah satu di antara mereka akan out kok, akan di reshuffle. Saya punya keyakinan kuat itu. Iya. Mungkin bisa salah satu atau salah dua. Makanya saya bilang, iya. Kalau dua yang nanti akan menyusul akan menambah 4, 3 atau 4. Kenapa? Ya. Artinya udah tahu kok di sini kacau, masa lu suruh gue ke sana? Nah, sehingga saya membutuhkan harapan, sebuah harapan ya, bukan saya membutuhkan sebuah harapan agar Pak Prabowo segera membentuk tim advisor, special advisor, yang khususnya adalah senior beliau. Dari bukan kepangkatan, angkatan dan pengalaman dalam bidangnya. Ya. Karena jujur saya bilang, Bapak itu kan di bidang infanteri bukan di bidang intelijen. Kira-kira begitu ya. Sehingga beliau dalam kepemimpinan itu kan ya, saya harus mengakui kehebatannya itu. Tetapi dia tetap harus menoleh. Ya. Ada senior saya yang pernah mengajarkan saya. Kira-kira gitu. Jadi ini nilai etika, karena ya ABRI yang nasionalis adalah ABRI yang sabta margais. Betul. Bukan ABRI yang penakut ya, tunduk kepada civilization ya, yang belum tentu juga sah itu dia sarjananya. Wah itu lain lagi tuh Pak. Nah ini saya harus bicara ini apa sebab? Sementara di ring keduanya beliau adalah seorang wakil presiden yang saya juga bingung. Masih anak saya yang lebih hebat kalau bicara. Jujur saya harus bicara ya. Nah, kalau saya waktu itu presiden, anak saya mungkin bisa saya dorong jadi wapres. Tapi udahlah, itu berarti kita membantai seluruh konstitusi yang dihasilkan oleh para Mahkamah Konstitusi berdasarkan kesepakatan dengan rakyat. Dan ingat bahwa keputusan itu didasari oleh atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau memutuskan salah, dia akan berurusan dengan yang di atas. Kira-kira begitu. Ya, baik. Saya minta Pak Jenderal untuk memberikan closing statement terkait apa sebaiknya yang akan kita lakukan atau terjadi di negara kita supaya lebih baik dari yang kemarin maupun sekarang. Silakan Pak. Tentu berdasarkan pengamatan kita masing-masing ya, terkait dengan leadershipnya Pak Presiden itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi, kurang cepat ya, apa penakut, apa kurang berani gitu ya. Sehingga muncul perasaan kekurang sabaran di antara kita untuk menunggu keputusan yang kita harapkan itu. Saya ingin memberikan semacam, mungkin itu karakter kita ya sebagai tentara ya, bukan karakter ya, leadership kita tuh beda-beda mungkin ya. Kalau kami itu memang sudah didoktrin, sudah dilatih untuk mengambil keputusan itu berdasarkan suatu analisa terhadap sasaran. Kalau kita ada beberapa sasaran, ya kita milih-milih sasaran itu bertahap. Ada sasaran yang besar, sedang, ringan. Tetapi untuk bisa merebut sasaran besar itu kan perlu risiko yang besar juga. Sehingga kita bukan cenderung, pada umum itu mengambil keputusan untuk melaksanakan keputusan untuk merebut sasaran yang paling gampang dulu.
pelan, bertahap sampai kepada sasaran akhir. Ya. Tentu dengan batas waktu yang tolerable ya. Amin. Jangan sampai di sana sudah macam-macam kita belum sampai ke sana gitu. Ya. Jadi singkatnya kita perlu langkah yang cermat tapi nggak sangat cepat ya. Saya yakin Pak Prabowo itu punya kapasitas untuk memilih-milih sasaran yang pas dan mengambil keputusan sesuai dengan tadi Ya. tahapan-tahapannya itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih banyak. Sebentar sebelum kita tutup, tamu kita akan kita berikan kenang-kenangan berupa topi dari UW Watch. Oh. Karena Pak Jenderal pakai topi sponsor, takutnya dikira kita disponsori sama. Oh ya, kenapa dari tadi Mas? Ya. Terima kasih atas perhatian. Dan kita jumpa lagi nanti di channel UW Watch yang selalu mendebarkan veritas, probitas, justia. Kita menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pak. Terima kasih. Yo. Racikan Berita 1.